Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Tadi pas jeda, Bu Yaya menyatakan tiba-tiba ingat poin kedua yang ingin disampaikan. Bu Yaya silakan. Ya, jadi yang kedua adalah dari AMDAL ini kan, kalau di Undang-Undang 32 ya, sebenarnya itu dia langsung sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang kemudian itu berujung dengan dikeluarkannya izin lingkungan. Nah, ada satu hal yang saat ini menurut kami akan sangat membahayakan ya, yaitu bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapuskan pasal yang menyatakan bahwa izin lingkungan itu bisa dibatalkan melalui pengadilan tata usaha negara. Nah, itu dihapuskan. Nah, selama ini banyak kelompok masyarakat itu menggugat ke PT UN izin-izin lingkungan ini yang dilakukan, yang keluar itu tanpa proses yang benar. Nah, karena ini yang sebenarnya menjadi concern kami sangat besar, yaitu partisipasi masyarakat. Karena selama ini dalam proses-proses pengajuan rencana-rencana kegiatan, partisipasi masyarakat itu hanya sekedar partisipasi semu, sosialisasi, bahkan kadang-kadang manipulatif gitu ya. Tahu-tahu udah keluar seolah-olah masyarakat setuju. Dan itu banyak sekali sebenarnya izin-izin yang kemudian dibatalkan oleh PT UN sehingga perusahaan itu yang kemudian mendapatkan izin lingkungannya secara tidak benar prosesnya itu dibatalkan izinnya. Gitu. Nah, ini yang kemudian hak masyarakat untuk melakukan redress, akses masyarakat kepada keadilan itu dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu yang sangat penting menurut kami. Ya. Oke, itu nanti pasti jadi catatan khusus untuk Pak Bambang Hindroyono ketika nanti sudah ada proses menuju pembuatan aturan-aturan turunan ya. Tapi saya ingin spesifik ini satu isu yang jadi besar di masyarakat selama beberapa tahun terakhir ini yaitu tentang kebakaran lahan dan hutan. Pak Bambang, bagaimana pasal sanksi pidana dan kewajiban pertanggungjawaban pelaku pembakaran hutan yang disebut-sebut hilang dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, kalau kita lihat hanya di pasal 88 Undang-Undang 32 dan itu yang sekarang menjadi perhatian publik. Kata-kata bertanggung jawab mutlak itu tidak dihapuskan. Itu masih ada di Undang-Undang CK. Dan itulah kalau kita lihat masuk dalam ranah di Perdata. Dalam kaitan dengan CK, Undang-Undang CK, kita juga harus lihat Undang-Undang 41 Kehutanan yang juga mengatur norma larangan dan juga norma sanksi. Di situ jelas, korporasi itu bagi yang membakar hutan, dan itu terbukti membakar hutan, itu pidana. Jadi kita harus melihat Undang-Undang CK ini dalam niat untuk harmonisasi dalam hal pengenaan sanksi yang kita kenal ada sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana, kita tetap punya instrumen dalam kaitan dengan perizinan berusaha yang sudah dikeluarkan dengan dasar AMDAL melalui uji kelayakan teknis, melalui persetujuan lingkungan, dan dijadikan izin usaha itu sarana pengawasan bagi penegakan hukum, dan sanksi bagi yang membakar hutan jelas di 41 itu korporasi kena pidana. Dan itu jelas sekali. Kalau kita melihat di Undang-Undang 32, itu memang arahnya sebenarnya kalau kita baca kembali, itu adalah menyangkut limbah B3 dan juga yang mana kita ingin menguatkan bahwa nanti dalam penjelasan yang dimaksud pertanggung jawab mutlak itu jelas bahwa tanpa ada bukti pembuktian perbuatan. Jadi sebenarnya pasal ini di penjelasan tetap kuat. Yang dihilangkan hanya tanpa pembuktian kesalahan. Itu yang menjadikan dasar di pasal 88 ini kita memegang bertanggung jawab mutlak atas kegiatan yang menimbulkan ancaman dan juga mengibatkan adanya kerugian. Jadi kata-kata kerugian inilah yang dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi terhadap mereka yang melakukan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Bu Yaya, betul seperti itu? Iya, bunyinya itu usulan pemerintah dan sudah disetujui. Tidak benar kalau
kata-kata bertanggung jawab mutlak itu hilang. Oke. Itu masih ada. Oke, Yang Bu Yaya, hilang adalah tanpa pembuktian kesalahan. Bu Yaya Dan silakan. di dalam penjelasannya itu sudah kita sebut, yang dimaksud bertanggung jawab mutlak itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang spesial di sini dalam pendekatan hukum perdata itu tanpa ada pembuktian kesalahan. Oke. Dan di situ ranahnya adalah tuntutan ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi ini sebenarnya meletakkan ranah hukum pada sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang menjadi catatan dalam izin usaha, tetap itu tidak lepas dari sanksi pidana Baik. atas perbuatan yang merusak lingkungan. Bu Yaya silakan. Ya, jadi memang kata-kata strict liability itu masih tetap ada, ya, pertanggungjawaban mutlak. Tetapi saya juga agak heran gitu ya, kenapa yang sebenarnya di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tanpa pembuktian kesalahan itu sebenarnya secara eksplisit disebutkan di dalam pasalnya, kenapa harus dipindahkan ke penjelasan? Karena kalau dipindahkan ke penjelasan kan berarti dia lebih lemah ya dibandingkan dia secara eksplisit dipaparkan di dalam pasalnya gitu. Dan ini sebenarnya penyempurnaan. Kalau kita melihat perjalanan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup sejak tahun 97 diubah ke Undang-Undang tahun 2009, sebenarnya meletakkan frase tanpa pembuktian kesalahan itu adalah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Karena apa? Karena di dalam undang-undang yang tahun 97 akan sangat sulit membuktikan kesalahan dari para penanggung jawab usaha ketika terjadi pencemaran, ketika terjadi kebakaran hutan gitu ya. Ini masyarakat dan lingkungan yang sudah menjadi korban itu kemudian dia ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Karena dia sudah menjadi korban, dia harus membuktikan juga kalau dibawa ke pengadilan, negara, pemerintah, masyarakat itu harus membuktikan bahwa perusahaan itu benar-benar membakar gitu. Dan ketika ini dibawa ke pengadilan, karena kami juga sering ya melakukan membawa kasus-kasus ini ke pengadilan, menggugat perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian pengadilan itu ketika harus ada unsur pembuktian kesalahan, itu dia akan mencari kita itu sebagai korban, sebagai penggugat harus membuktikan bahwa memang benar perusahaan yang melakukan pembakaran. Nah, padahal di dalam prinsip strict liability ini, di dalam prinsip pertanggungjawaban mutlak itu adalah memang tanggung jawabnya si pemegang izin usaha untuk menjamin tidak terjadi pencemaran dan perusakan di wilayah. Ada atau tidak ada bukti ya? Ada atau tidak ada bukti. Dan sebenarnya kasus-kasus KLHK yang sekarang sudah berhasil membukukan kemenangan 18 triliun itu berbasis pada strict liability ini yang tanpa pembuktian kesalahan. Jadi saya pikir ini akan menjadi satu kemunduran yang besar kalau frasa tanpa pembuktian kesalahan itu dihapuskan di dalam batang tubuhnya. Jadi kalau diletakkan dalam penjelasan. Terakhir Pak Andi Akmal, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, sejauh mana nantinya Komisi 4 bidang lingkungan hidup ini bakal mengawal aspirasi masyarakat dan juga pemerhati lingkungan dalam pembahasan turunan aturan-aturan ke depannya, karena ini kan rencananya besok sudah akan dikirimkan ke Istana dalam waktu 30 hari, ditandatangani atau tidak oleh Presiden, sudah akan jadi undang-undang yang definitif. Baik Mbak, yang pertama yang sangat berat ya adalah bahwa bagaimana kita menunggu turunan ya dari undang-undang ini, ya, baik peraturan pemerintah maupun yang lainnya ya. Karena kita melihat bahwa RUU Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja ini terlalu banyak yang memberikan ruang dan pelaksanaan daripada undang-undang di peraturan pemerintah. Ini yang kami khawatirkan. Sedangkan RUU saja yang kita bahas siang malam ya di Panja itu masih banyak yang yang protes miss. ya. Yang miss itu apalagi nanti hanya dalam bentuk peraturan pemerintah. Tentu Komisi 4 di sini bermitra Pak Bambang ya dengan Kementerian LHK, kita tentu akan duduk bareng bagaimana memastikan bahwa yang namanya aspirasi masyarakat, yang namanya protes-protes maupun kritikan dari semua stakeholder lingkungan hidup maupun kehutanan kita akan terima. Dan kita akan mencarikan tentu memberikan usulan kepada pemerintah agar diselaraskan dengan tujuan daripada Undang Cipta Kerja ini, di mana bisa menciptakan lapangan kerja dan tidak merusak lingkungan dan kehutanan kita. Baik, Bu Yaya, ya atau tidak Walhi akan mengajukan judicial review ke MK?
Ya, gini, kalau ini kan baru ada perubahan Undang-Undang MK ya, Mbak. Jadi, dan di salah satu pasalnya itu mengatakan bahwa tidak harus, kalaupun dimenangkan di MK, itu pemerintah mengubah, Oke. gitu ya, atau DPR mengubah. Jadi kami masih melihat-lihat dulu lah seperti apa. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang Hidroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi, dan juga Pak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS. Sehat-sehat semua, terima kasih. Ya, Terima kasih.